Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Amma ba'du. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Yang mana pada pagi yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman dan Islam. Maka dengan nikmat itu jugalah kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah yang mulia ini. Betapa banyak saudara-saudari kita yang ingin melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan menuju rumah Allah yang mulia ini. Akan tetapi dicabutkan oleh Allah nikmat sehat dan sempat manakala mereka mempunyai nikmat iman dan Islam. Betapa banyak saudara-saudari kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman dan Islam, akan tetapi dicabutkan oleh Allah nikmat sehat dan sempat. Maka dari itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bagi saudara-saudari kita yang ingin hadir ke masjid ini tetapi Allah tidak berikan kesempatan, tidak berikan kesehatan, manakala mereka sakit, kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hendaknya Allah angkat segala penyakit yang ada pada mereka. Kita doakan juga bagi saudara-saudari kita yang diberikan oleh Allah nikmat sehat dan sempat tetapi tidak diberikan nikmat iman dan Islam. Kita doakan supaya mereka mendapatkan hidayah. Ada 4 doa yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu doa orang yang sedang dalam keadaan berperang. Yang kedua doa orang yang haji hingga ia pulang ke kampung halamannya. Yang ketiga doa orang yang sakit hingga ia sembuh. Dan yang keempat doa orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuannya. Kemudian selawat bersampulkan salam tetap tercurah limpahkan buat arwah baginda alam, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaih. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita berselawat kepada beliau, senantiasa kita diakui oleh beliau sebagai umatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Dikisahkan di dalam suatu riwayat Bapak Ibu yang berbahagia, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk. Lalu ketika itu beliau menangis dan meneteskan air mata sambil berkata, "Aku rindu kepada saudara-saudaraku." Maka ketika itu para sahabat yang sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudara engkau?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak, kalian hanyalah para sahabat-sahabatku." Kemudian untuk kali keduanya Rasulullah kembali berucap, "Aku rindu kepada saudara-saudaraku."
Kemudian para sahabat pun kembali bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudara engkau?" Maka Rasul pun kembali menjawab, "Tidak, kalian hanyalah para sahabat-sahabatku." Untuk kali ketiganya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah pun kembali berkata, "Aku rindu kepada saudara-saudaraku." Menangis Nabi ketika itu, meneteskan air mata Nabi ketika itu Bapak Ibu. Maka sahabat pun kembali bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudara engkau?" "Tidak," kata Nabi, "kalian hanyalah para sahabat-sahabatku." "Lantas kalau bukan kami saudara-saudara engkau ya Rasulullah, siapa lagi saudara-saudara yang engkau maksud ya Rasulullah?" Lalu Rasulullah menjawab, "Saudara-saudaraku adalah mereka yang tidak pernah melihatku, mereka tidak pernah berjumpa denganku, tetapi mereka beriman dan percaya kepadaku, dan mereka senantiasa melantunkan selawat kepadaku." Di dalam suatu riwayat dijelaskan, sekikir-kikir umatku, sepelit-pelit umatku adalah umatku yang apabila disebutkan namaku, tetapi dia tidak mau berselawat kepadaku. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudariku, bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tuaku yang berbahagia, yang sama-sama kita hormati para pengurus masjid, imam, khatib, bilal yang tergabung di gerakan solat subuh berjamaah zona 1 Kecamatan Rokan 4 Koto, yang sama-sama kita hormati alim ulama, nenek mama, tokoh masyarakat, orang-orang tua kami yang dituakan sehari, didulukan selangkah, akarnya tempat bersila, pohonnya tempat bersandar, daunnya tempat bernaung. Kemudian yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin wal hadirat yang tentu tak dapat kami sebutkan satu persatu. Kecil tak disebut nama, besar tak dihimbau gelar, tegak sama tinggi, duduk sama rendah, tak ada yang membedakan kita kecuali ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Takwa dijelaskan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Sayuti dan Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli di dalam tafsir mereka yang bernama Tafsir Jalalain. Himtisalu awamirillahi azza wa jalla wajtinabu nawahi. Menjunjung tinggi apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan hakikat takwa. Inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah. Sesungguhnya yang mulia di sisiku ialah orang-orang yang bertakwa. Yang mulia bukan orang kaya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Yang mulia bukan mereka yang punya kuasa. Yang mulia bukan mereka yang punya pangkat jabatan dan kedudukan. Yang mulia bukan mereka yang punya segala-galanya, tetapi yang mulia adalah kita-kita, mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir di masjid yang mulia ini termasuk ke dalam kategori orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu sidang jemaah subuh yang berbahagia, jauh sebelum Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia, bahkan jauh sebelum Allah Subhanahu wa taala ciptakan alam semesta, Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu menciptakan salah satu tempat yang bernama Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz ini adalah merupakan salah satu tempat yang tidak lapuk oleh hujan, tidak lekang oleh panas. Di sana tertuliskan tentang riwayat-riwayat kehidupan kita. Jauh sebelum kita dilahirkan oleh ibunda kita tercinta, sebelum ruh ditiupkan ke dalam jasad, Allah terlebih dahulu bertanya kepada kita, "Alastu birabbikum?" kata Allah. "Benarkah aku ini Tuhanmu?" kata Allah. Maka ketika itu kita jawab, "Bala sahidna." Benar, engkau adalah Tuhanku. Maka ketika itu Allah tiupkan ruh ke dalam jasad. Setelah Allah tiupkan ruh ke dalam jasad, lalu Allah berikan kita persoalan-persoalan. Salah satu persoalan yang Allah berikan kepada kita adalah tentang kematian kita. Maka ketika itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah bertanya kepada kita,
Di usia berapa engkau hendak meninggal dunia? Akan tetapi kita tidak ingat itu Bapak Ibu. Kalau seandainya kita ingat, maka maksiat merajalela di atas dunia ini. Maka Allah buat kita lupa. Kita tidak ingat lagi. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala tanyakan tentang kematian. Kematian ini suatu hal yang pasti akan terjadi kepada kita. Fa iza jaa ajaluhum wa ma yastakhiruna sa'atan wa la yasta'dimun. Apabila kematian telah datang, tidak bisa dimajukan dan tidak pula bisa dimundurkan. Maka dari itu saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kematian telah tiba, siapapun kita, apapun pangkat jabatan dan kedudukan kita, semuanya itu tidak ada lagi berguna. Maka ketika kematian telah tiba, maka terputuslah semua amalan-amalan kita. Yang selama ini kita sering melakukan salat kita terputus. Yang selama ini kita sering melakukan zakat kita terputus. Yang selama ini kita sering melakukan puasa kita terputus. Jadi ada 3 perkara yang tidak akan terputus ketika kita telah meninggal dunia. Jadi kajian subuh awak pada pagi yang berbahagia itu Bapak Ibu, judulnya 3 perkara amalan yang tidak terputus. Mungkin Bapak-bapak, ibu-ibu pernah mendengar 3 perkara amalan yang tidak terputus ini. Kita cuma sekedar mengulang-ulang kaji. Kata orang-orang tua kita, hafal kaji karena diperlancar, pasal jalan karena dituruti, karena sering ditempuh. Iya Bu? Jadi 3 perkara amalan yang tidak terputus. Amalan yang pertama yang tidak akan terputus kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah shadaqatun jariyah. Apa Bu? Shadaqatun jariyah. Shadaqah jariyah. Kemudian amalan yang kedua al-ilmu yantafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga awwaladuhun salihun wa mat'uleh, doa orang. Kemudian yang ketiga adalah doa anak-anak yang mendoakan kedua orang tuanya. Maka pada kesempatan kali ini akan kita coba bahas satu persatu. Yang pertama yaitu tentang shadaqah jariyah. Mungkin banyak di antara kita Bapak Ibu yang berbahagia memaknai bahwa sedekah ini akan mengurangi harta kita. Sedekah ini akan membuat kita jatuh miskin. Tetapi ketahuilah Bapak Ibu yang berbahagia, sedekah tidak akan membuat kita jatuh miskin. Sedekah tidak akan membuat harta kita berkurang. Akan tetapi malah dengan bersedekah Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan kekayaan kita. Mungkin banyak di antara kita yang punya harta, yang punya kebun sawit luas, yang punya kebun karet luas, akan tetapi kita tidak mau bersedekah. Kita mengira bahwa harta yang kita sedekahkan itu akan berkurang. Kita mengira bahwa harta yang kita sedekahkan itu tidak akan ada balasannya. Tetapi justru harta yang kita sedekahkan itulah yang akan menolong kita pada hari pembalasan nanti. Harta yang kita kumpulkan selama ini Bapak Ibu, tidak kita sedekahkan, tidak kita berikan kepada yang membutuhkan, maka ingat, harta itu akan menjadi busuk. Harta itu tidak akan kita bawa mati. Harta itu akan tinggal menjadi rebutan ahli waris kita, menjadi rebutan anak-anak kita. Jangankan kita meninggal dunia, sakit kita Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, terbaring kita di rumah sakit, diinfus kita di rumah sakit, di rumah anak-anak kita sudah membagi harta warisan kita. Banyak terjadi zaman sekarang Bapak-bapak, ibu-ibu. Maka dari itu, kalau ada uang, kalau ada harta kita, lihat masjid kita, apa yang dibutuhkan oleh masjid ini. Kalau butuh semen, belikan 1 sak semen. Kalau butuh pasir, belikan pasir. Itulah yang akan menolong kita di hari pembalasan nanti. Harta yang kita tinggalkan ini akan menjadi rebutan anak-anak kita. Bapak-bapak yang sering mengumpulkan harta, alhaakumut takasur, bermegah-megah telah melalaikanmu, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam lubang kubur. Bapak-bapak yang sering mengumpulkan harta, tidak usah dikumpulkan harta itu lagi Bapak-bapak yang berbahagia.
ketika harta kita kumpul-kumpulkan, lalu ketika kita meninggal dunia, istri bapak-bapak menikah lagi dengan jantan lain. Begitupun sebaliknya bapak ibu-ibu. Jangan bapak ibu-ibu kira bapak-bapak saja. Ibu-ibu juga akan meninggal dunia. Ketika ibu-ibu meninggal dunia nanti, harta yang ibu-ibu kumpulkan diambil sama bapak-bapak menikah dengan anak gadis. Nyo banyak zaman kini ko ibu-ibu anak gadis no suko ko wang bujang le. Anak gadis suko ko apa-apa zaman kini. Itu kejadian beberapa bulan yang lalu. Seorang anak gadis usia 15 tahun, 16 tahun suka kepada bapak-bapak, anak 3, bayangkan. Jadi ibu-ibu jangan sombong lah bu. Oh ancak teku, oh putih te kulitku. Jangan bu. Kesombongan itu tidak akan membuat kita kekal dan abadi di dunia ini. Kesombongan kita itu akan membuat kita celaka. Ketika kita meninggal dunia, suami kita kawin lagi, nikah dengan betina lain bu. Jadi jangan sombong-sombong le bu. Ancak omanku, putih kulitku, merah bibiku. Jangan kita mengira bahwa bapak-bapak ini tidak tertarik sama perempuan lain. Meninggal ibu bu. 2 ai 3 ai memang menangis apa-apa ko pak bu. Menangis apa-apa ko. Sebelah bayi motornya bu. Kalau apa-apa ko menangis. Sebelah bayi, sebelah betul-betul. Manul agak yang elok jadi bini ku. Tu apa-apa bu. Lah elok bu. Sedangkan ibu-ibu sekarang masih hidup, bapak-bapak banyak yang kayak gitu bu. Ten pai ujung atu. Bercewek ujung atu. Banyak kejadian zaman kini nih ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Maka hati-hati. Jangan kita kumpul-kumpulkan harta kita. Yang kita kumpul-kumpulkan itu tidak akan kekal dan abadi. Kalau kita sedekahkan, kalau kita sedekahkan ke masjid ini, itulah yang menolong kita. Yang kita simpan akan lapuk, yang kita makan akan busuk. Tetapi yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, itulah yang akan menolong kita. Yauma yanfa'u malun. Pada hari ketika itu harta tidak lagi berguna. Wala banun. Anak-anak tidak lagi berguna illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Mereka yang berhati sejahtera ini, mereka mensedekahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Inilah orang yang datang kepada Allah dengan hati yang begitu sejahtera. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Bapak Ibu yang berbahagia, bercerita mengenai sedekah lai cito Pak Bu. Anak dengar cito Bu? Dulu ada salah seorang penggali kubur. Kerjanya keseharian itu menggali kubur Pak Bu. Kalau di daerah awak, kalau ada orang yang meninggal dunia, itu gotong royong menggalikan kubur Pak. Pak. Gotong royong menggalikan kubur. Tapi kalau di daerah luar sana, kalau ada orang yang meninggal dunia, itu bukan gotong royong, ada penggali kuburnya ibu-ibu. Jadi penggali kubur ini bekerja menggali kubur seharian itu. Maka suatu ketika penggali kubur ini didatangi oleh seorang pengemis. Ketika seorang pengemis ini datang, lalu pengemis ini meminta sedekah. Karena sang penggali kubur upahnya belum dibayar, karena di situ cuman ada lopek bugih. Lopek bugih Bu, diagihnya siapa tadi? Anak penggali kubur tadi sekitar 5 buah. Itulah yang diagihkan kepada si pengemis. Dikasihkan lopek bugih yang 5 buah tadi kepada pengemis. Pak, aku belum punya uang, upahku belum dibayar. Aku cuman punya lopek bugih 5 buah. Bawalah lopek bugih kau. Lalu Bapak Ibu yang berbahagia, pergilah si pengemis membawa lopek bugih daripada si penggali kubur tadi. Maka singkat cerita, si penggali kubur kecapean, kelelahan, dia naik ke atas lalu ketiduran. Ada sebatang pohon di situ Pak, tidak jauh Bu dari kuburan itu, sekitar 2 meter. Tertidurlah dia di bawah sebatang pohon tersebut.
Ketika penggali kubur ini tertidur, ia tidak sadar dia pun terjatuh ke dalam kubur tersebut. Terjatuh, mimpi pula ya dalam kubur itu. Apa mimpinya? Datang malaikat ketika itu. Malaikat bertanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhan engkau? Awak tidak pernah sekolah, tidak pernah mengenyam pendidikan, tidak pernah hadir di majlis-majlis taklim seperti ini, tidak pernah hadir di majlis-majlis ilmu seperti ini, maka ia tidak bisa menjawab. Kalau dulu-dulu payah nak sekolah, Bu. Iya, Bu. Kalau bercito kami dengan guru-guru kami, kalau dulu-dulu uang-uang tua awak makannya makan buandau. Tahu, Bu, Pak? Makan buandau, pisang di dalam tuh, kacang hijau di dalam tuh, itu makan buandau. Payah nak sekolah zaman dulu. Ini penggali kubur tidak sekolah sama sekali. Pergi ke majelis ilmu tidak pernah, karena keseharian yang menggali kubur, bermimpi dia di dalam kubur, jatuh dia ke dalam kubur, bermimpi di dalam kubur. Malaikat datang, "Man rabbuka?" Siapa Tuhan engkau? Tidak bisa dia menjawab, Bu, Pak. Maka ketika itu malaikat hendak memukulnya, dipukul oleh malaikat, datang lepek bugih. Ditangkisnya pukulan malaikat tadi nih, ibu-ibu, apa-apa. Kemudian malaikat kembali bertanya, "Man nabiyuka?" Siapa nabi engkau? Karena juga tidak tahu, tak pernah datang ke majelis ilmu, dia juga menjawab tidak tahu. Dipukul oleh malaikat. Setiap dipukul oleh malaikat datang lepek bugih. Setiap dilocak dari malaikat, apa ibu, datang lepek bugih. Jadi ketika itu terbangunlah dia, Bapak Ibu. Ketika ia terbangun, langsung dia melompat ke atas. Kemudian dia berpikir, oh ternyata ini yang menolongku. Apa yang menolong ibu? La ilaha illallah. Awak cito sedekah, lepek bugih pula yang menolong. Sedekah ibu-ibu. Sedekah yang menolongnya. Jadi berpikir, oh jadi sedekahku tadilah yang menolong aku. Jadi ibu-ibu yang berbahagia, kalau awak punya duit, tidak ada harta kita, makanan yang kita punya, pisang yang ada sama kita, durian yang ada sama kita, sedekahkan kepada orang lain yang membutuhkan. Ada tetangga kita yang kelaparan, sedekahkan kepada dia. Jangan takut-takut Bapak Ibu, mungkin duyan yang awak sedekahkan yang menolong awak di hari pembalasan besok. Lopek bugih yang awak sedekahkan itulah yang menolong awak esok. Maka dari itu Bapak Ibu yang berbahagia, punya kita makanan-makanan, sedekahkan kepada saudara-saudara kita yang kelaparan. Betapa banyak di antara kita saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Kita punya kelebihan harta, kita punya makanan yang begitu banyak, tapi kita biarkan anak-anak yatim terlantar, kita biarkan fakir-fakir miskin terlantar, tidak kita beri makan anak yatim, kita tidak beri makan fakir miskin. Itu semua akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa pekan yang lalu saya berada di Pekanbaru, Bapak Ibu yang berbahagia. Ketika itu kami pulang dari turnamen futsal, tepat jam 12 malam, perut lapar. Ketika itu datanglah kawan yang sedang duduk di salah satu jembatan. Ketika itu dia memanggil dan kami berhenti di situ, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ketika kami berhenti di situ, datanglah seorang anak yang berusia lebih kurang 8 tahun, berjualan kerupuk dengan membawa es. Ketika itu perut yang tadi lapar. Saya bertanya kepada teman-teman saya, Bapak Ibu yang berbahagia. Ketika saya tanyakan, mana orang tua anak ini? Kenapa anak ini dibiarkan berjualan tengah malam? Kawan saya orang sana pun menjawab, orang tua beliau telah tiada. Orang tuanya telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayah ibunya telah meninggal dunia, Bapak Ibu. Sekejam itukah kita membiarkan mereka terlantar di jalanan, menjual kerupuk dan menjual minuman? Apakah kita tidak kasihan? Maka dari itu kalau kita punya uang, sedekahkan. Jangan takut-takut untuk bersedekah. Itu yang pertama, sedekatun jariyah. Kemudian yang kedua, al-ilmu yantafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Bercerita mengenai ilmu yang bermanfaat, Bapak Ibu yang berbahagia, banyak di tempat kita ini orang-orang yang berilmu,
tetapi ilmu tersebut tidak dimanfaatkan, tidak diajarkan kepada orang lain. Betapa banyak di tempat kita ini musola-musola yang tadinya buka sekarang sudah banyak yang tutup. Karena apa? Karena tidak mau berbagi ilmu. Di Palis ada TPA itu bapak-bapak, ibu-ibu, tidak buka. Maka dari itu saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, meskinya kita yang punya ilmu itu kita manfaatkan. Satu huruf alif kita ajarkan kepada orang lain, satu huruf ba kita ajarkan kepada orang lain. Selama orang itu mengamalkannya dan diajarkan kepada generasi-generasi berikutnya, maka selama itu ia ajarkan kepada generasi-generasi berikutnya, kita telah meninggal dunia, maka menetes satu huruf alif yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada generasi-generasi berikutnya. Maka kalau kita punya ilmu, jangan takut. Saya berani duduk di sini Bapak Ibu yang berbahagia, karena guru kami pernah berpesan. Ada salah seorang guru mengaji saya di TPA Nurul Iman. Beliau sudah meninggal dunia, namanya almarhum Ibu Rodiah Zainal Abidin. Beliau mengatakan, sampaikanlah walaupun satu ayat, sampaikan walaupun pahit rasanya. Kita doakan guru-guru kita yang telah meninggal dunia, supaya Allah Subhanahu wa taala lapangkan kuburnya, Allah Subhanahu wa taala jadikan kuburnya sebagai taman-taman surga. Bapak Ibu yang berbahagia, jadi ilmu yang bermanfaat ini perlu kita ajarkan kepada orang lain. Nil, kami tidak pernah sekolah, kami tidak bisa mengajarkan ilmu kami kepada orang lain. Ada 4 golongan yang berebut masuk surga, Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah mereka yang hajinya mabrur. Mereka berebut masuk surga. Di Qoti Rabbul Jalil, di mahkamahnya Allah, Allah bertanya, wahai haji mabrur, kenapa engkau hendak berebut masuk surga? Aku adalah orang yang hajinya mabrur. Dari mana engkau mengetahui bahwa haji mabrur ini masuk surga? Dari para ulama. Lalu kemudian para ulama dipanggil, benarkah engkau yang mengajarkan ini wahai ulama? Benar. Kemudian golongan kedua datang, orang mati syahid. Siapa engkau? Kata Allah, aku adalah orang yang mati syahid. Mana buktinya? Darahku masih ada. Itu makanya kalau ada orang yang berperang, itu tidak boleh dimandikan jenazahnya, Pak. Ada orang yang berperang, darahnya ini sebagai saksi untuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu aku adalah orang yang mati syahid, darahku masih ada. Siapa yang mengatakan kepada engkau? Yang mengatakan kepadaku adalah para ulama. Panggil ulama. Lalu para ulama dipersilahkan masuk surga. Tapi ulama, orang yang berilmu, Bapak Ibu yang berbahagia, ulama mengatakan, aku tidak akan bisa menjelaskan ilmu ini tanpa adanya orang dermawan. Siapa orang dermawan ini? Orang dermawan adalah orang-orang yang mendidik anak-anaknya, yang menyekolahkan anak-anaknya, yang memberikan pelajaran kepada anak-anaknya. Maka kalau kita merasa kita tidak punya ilmu, Bapak Ibu yang berbahagia, setidaknya kita masukkan anak-anak kita ke sekolah agama, kita masukkan anak-anak kita ke pesantren. Insya Allah tahun 2023 ini akan ada salah satu pesantren yang bernama pesantren Darul Azhar, berada di seberang sana, yang didirikan oleh Al-Ustadz Haji Arzil Yusri LC. Maka antarkan anak-anak apa-apa, ibu-ibu ke sana, masukkan mereka ke sana. Jangan takut memasukkan anak ke pesantren, jangan takut memasukkan anak ke sekolah agama, ibu-ibu yang berbahagia. Justru ketika mereka mendapatkan ilmu, dan ilmu itu ia ajarkan kepada orang lain, insya Allah bukan hanya sekedar anak kita saja yang mendapat ilmu, tetapi kita sebagai orang tua yang mendidiknya akan mendapatkan ilmunya juga. Kemudian yang ketiga, bapak-bapak, ibu-ibu yang terakhir, 29 menit sudah kita ceramah. Dan yang terakhir itu Bapak Ibu adalah awaladun solihan wa makulah, doa anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Bercerita mengenai anak yang soleh itu sungguh susah untuk kita dapatkan zaman sekarang, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita tidak mendidik mereka, karena kita tidak pernah mau mengajarkan mereka, tidak pernah kita mau memasukkan mereka ke sekolah agama.
tidak mau kita memberikan mereka pendidikan agama, maka susah untuk kita temui anak-anak yang soleh zaman sekarang. Kita suapkan makanan haram kepada anak-anak kita. Kita gunakan duit-duit chip itu untuk menyuap anak-anak kita. Kok apa-apa banyak gini komen chip. Ya Pak. Judi online. Ini sudah merajalela di mana-mana Bapak-bapak, Ibu-ibu. Judi online ini harus kita waspadai. Jangan sekali-kali kita suapkan judi online ini kepada anak-anak kita, kepada istri kita. Jika ada istri bapak-bapak yang membangkang kepada bapak-bapak, jika ada anak yang membangkang kepada bapak-bapak, jangan salahkan dia, jangan kasari dia, karena kita yang memberikan makanan haram kepada mereka, karena kita yang menyuapkan makanan haram kepada mereka. Maka dari itu, didik anak-anak kita, jangan sampai anak-anak kita memakai narkoba, jangan sampai anak-anak kita memakai sabu-sabu, jangan sampai anak-anak kita melakukan permainan judi online. Banyak jenis judi online Bapak, bukan sekedar chip saja, tetapi ada namanya bonanza. Kalau chip itu dijual dulu, kalau bonanza langsung masuk ke rekening kita. Tahu juga Zanili pernah main? Enggak, saya tahu dari kawan-kawan saya Pak. Waktu saya berada di Pekanbaru, itu kawan-kawan saya mengasih tahu Pak, ini namanya chip katanya. Ini namanya bonanza. Bonanza ini aplikasi untuk mencari duit katanya. Ini masuk ke rekening kita kata dia Pak. Jadi hati-hati, didik anak-anak kita, jangan sampai mereka salah jalan ditangkap oleh polisi, baru kita pusing, baru kita pening memikirkan bagaimana mengeluarkan anak kita. Setelah keluar kita marah-marahi mereka. Jangan salahkan mereka, mereka tidak salah, hanya saja kita tidak mendidik mereka. Tapi kalaulah pernah anak itu kita sekolahkan ke sekolah agama, pernah kita sekolahkan mereka ke pesantren, pernah kita sekolahkan mereka ke pendidikan-pendidikan agama, insya Allah ketika kita telah meninggal dunia, mereka akan bangun di tengah malam, lalu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ampunilah kesalahanku ya Allah, ampunilah kesalahan kedua orang tuaku, kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihani aku di waktu kecil. Ini anak-anak yang soleh, dan doa anak yang soleh ini akan menetes seperti tetesan embun di pagi hari masuk ke dalam kubur kita, doa-doa mereka. Jadi jangan salah ibu-ibu yang berbahagia, punya anak harus kita didik. Anak ini adalah titipan, anak ini adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita didik, yang harus kita berikan pelajaran. Jangan sia-siakan anak-anak kita. Jangan sekali-kali kita tidak mau mendidik, memberikan pelajaran kepada mereka. Berikan mereka pendidikan, berikan mereka pelajaran, masukkan mereka ke sekolah agama. Inilah yang akan mendoakan kita ketika kita telah tiada di dunia ini. Ada salah satu cerita di dalam suatu riwayat Bapak Ibu dikatakan, ada salah seorang orang tua yang kerjanya tiap hari beribadah, tidak pernah telat ke masjid, takbiratul ihram bersama imam di masjid, salatnya tak pernah tinggal, puasa sunnahnya tak pernah tinggal, haji dan umrah selalu ia kerjakan setiap tahun. Akan tetapi satu kesalahan yang tidak ia kerjakan itu adalah mendidik anaknya. Sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang tua dipersilahkan masuk ke dalam surga karena banyak amal yang ia lakukan. Tetapi di belakang orang tua tersebut ada salah seorang anak. Anak tersebut ditimbang amal kebaikan dengan amal keburukannya. Anak tersebut lebih berat amal keburukannya. Maka ketika itu malaikat bertanya, kenapa lebih berat amal keburukanmu daripada amal kebaikanmu? Apakah di dunia engkau tidak pernah sholat? Tidak. Apakah di dunia engkau tidak pernah berpuasa? Tidak. Apakah di dunia engkau tidak pernah membayar zakat? Tidak. Maka ketika itu malaikat pun kembali berkata, kenapa engkau tidak sholat? Kenapa engkau tidak berpuasa? Kenapa engkau tidak zakat?
Lalu sang anak tersebut menjawab, aku tidak pernah diajarkan, aku tidak pernah dididik oleh orang tuaku selama mereka di atas dunia. Mereka hanya sibuk dengan urusan mereka. Mereka hanya sibuk dengan solat mereka. Mereka hanya sibuk dengan haji dan umrah mereka. Mereka hanya sibuk dengan perwiritan mereka. Mereka hanya sibuk dengan majlis-majlis ilmu mereka. Sedangkan aku dibiarkan, aku terserah aku, mereka terserah mereka. Maka ketika itu malaikat pun bertanya kepada sang anak, wahai sang anak, kenapa engkau tidak dididik? Mana orang tuamu? Orang tuaku adalah orang tua yang dulu engkau tanya, yang mana beliau hendak masuk ke dalam surga. Satu langkah lagi ibu atau ayah yang ingin masuk surga tadi, Pak, Bu, ditarik sama malaikat, ditanya, benarkah ini anakmu? Benar wahai malaikat. Kalau begitu engkau tidak jadi masuk ke dalam surga, karena anak-anakmu tidak kamu didik. Anak-anakmu tidak kamu didik, kamu sibuk dengan urusan kamu. Anak-anakmu kamu biarkan terlantar. Anak-anakmu tidak kamu berikan tuntunan. Anak-anakmu kamu berikan cuman tontonan. Ini banyak zaman sekarang, Pak, Bu. Dikasih anak HP, di teh Honda main HP, senyum-senyum sendiri. Sedang makan main HP, senyum-senyum sendiri. Sedang mandi pun main HP, senyum-senyum sendiri di kamar mandi. Banyak zaman kini bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi rawat anak kita supaya mereka menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan anak-anak yang ada di tempat kita ini, anak-anak yang ada di Kenegrian Rokan, Kecamatan Rokan, Pat Koto ini, mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Mungkin bapak ibu yang berbahagia, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Dek makanan lah terhidang nampak apa ulah litak, ya kan? Ulah litak ini bapak bu. Iko kalau nasi goreng cukup semangkuk sepiang no, nak tigo kalau aku. Iya bu, tengok badan makin godang kan? Banyak orang yang heran karena makan banyak. Tapi kalau tak kan nasi goreng 3 pinggan dikasih kau bu, tambah 2 lagi. Bapak ibu yang berbahagia, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya yang salah, yang kurang enak didengar, yang menyinggung perasaan bapak dan ibu, saya mohon dimaafkan. Karena saya duduk di sini bukan bermaksud hendak menggurui bapak ibu, bukan bermaksud hendak mengajarkan bapak ibu, tetapi saya di sini berada sebagai orang yang ingin berbagi ilmu kepada kita semua. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua, terutama buat diri pribadi saya sendiri. Maka dari itu, mari kita tutup pengajian subuh kita pada pagi hari ini dengan doa. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tundukkan kepala kita, kita tadahkan tangan kita, meminta ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahumma ya Allah, pada subuh Sabtu yang berbahagia ini kami melakukan gerakan solat subuh berjamaah ya Allah. Maka dari itu ya Allah, berikanlah kami kelapangan rezeki ya Allah. Jika rezeki itu berasal dari langit maka turunkanlah ya Allah. Jika rezeki itu berasal dari dalam bumi maka keluarkanlah ya Allah. Jika rezeki itu jauh maka dekatkanlah. Jika rezeki itu haram maka sucikanlah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah kesalahan kami ya Allah. Ampunilah kesalahan kedua orang tua kami ya Allah. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihani kami di waktu kecil ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah kesalahan orang tua kami yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia ya Allah. Jika orang tua kami yang telah meninggal dunia, maka lapangkanlah kuburnya ya Allah. Jadikanlah kuburnya sebagai taman-taman surgamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu-lah kami meminta ya Allah, dan hanya kepadamu-lah kami berharap ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah gerakan salat subuh ini sebagai
pintu untuk menuju Engkau ya Allah. Jadikanlah kami berkumpul di hadapan Engkau sebagaimana kami berkumpul dalam GSSB di pagi Sabtu ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.